Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Syabrina Putri dengan NPM 23411083. Saya dari kelas manajemen. Jadi, di sini saya akan membahas materi tentang kepemimpinan. Pengertian dari kepemimpinan yaitu kepemimpinan merupakan kekuatan yang memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan suatu organisasi atau perusahaan. Seorang pemimpin harus dapat mengarahkan organisasi untuk dapat mencapai visi yang sudah ditetapkan. Kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengelola serta mengarahkan kelompok dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pemimpin adalah orang dengan kemampuan untuk mempengaruhi atau memandu sekelompok atau pihak. Tujuan dari kepemimpinan. Poin yang pertama yaitu membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Poin yang kedua, membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerja. Poin yang ketiga, membantu kelompok untuk mengorganisasi diri. Poin yang keempat, mengambil keputusan sama dengan kelompok. Poin yang terakhir yaitu memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Kepemimpinan memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi instruktif. Fungsi ini bersifat perintah. Suatu perintah kepada orang atau anggota kelompok dengan jelas, hingga yang diberi perintah melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Selanjutnya ada fungsi konsultatif. Fungsi konsultatif bersifat dua arah, terkait gaya kepemimpinan yang menganut kebiasaan mendengar pendapat dan pertimbangan anggota sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi dalam pengambilan dan keikutsertaan. Partisipasi mengarah pada keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam mencapai sebuah tujuan dan adanya pertanggungjawaban di dalamnya. Fungsi delegasi. Fungsi delegasi memiliki arti perwakilan, utusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun musyawarah. Penunjukan yang tujuannya mengutus seseorang menjadi perwakilan suatu kelompok atau organisasi. Kepemimpinan dengan fungsi delegasi memuat pemimpin mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain atau anggota yang sesuai. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian para anggota suatu proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi atau perusahaan. Fungsi kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama yaitu mencapai tujuan, dan yang kedua memotivasi orang lain. Teori kepemimpinan transformasional. Teori kepemimpinan transformasional mengacu pada kata transformasi, artinya perubahan dan teori. Kepemimpinan transformasional merupakan sebuah teori dengan arah untuk memanusiakan manusia. Teori kepemimpinan didasari dengan adanya hubungan positif antara atasan dan bawahan, kondisi yang membentuk kepemimpinan yang efektif. Aspek kesimpulan transformasional. Poin yang pertama, vision. Vision merupakan kemampuan dalam diri seseorang untuk menggambarkan, menjelaskan, dan meyakinkan anggota atau bawahan mengenai kondisi masa depan yang diinginkan pemimpin hingga cara mewujudkannya. Poin yang kedua, power. Power atau kekuatan adalah kemampuan diri dalam memengaruhi, mengendalikan, dan menguasai orang lain atau kelompok, sehingga mampu mendapatkan dukungan kuat dalam sebuah tujuan. Yang terakhir, self-confidence. Self-confidence adalah adanya kepercayaan diri untuk melakukan tindakan yang sumbernya berasal dari pengalaman seputar hal-hal yang terjadi pada kehidupan ke depannya.
Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.